Ya, minum. Nata. Ya, cut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ya, ntar dibeliin susu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantauers. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Arsan Hadiah, pengen anak rantau, pengen anak kos di Jakarta. Ya teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi info, berbagi tips bagaimana cara merawat anak kucing kitten ya, yang terutama baru lahir, yang induknya tuh nggak mau merawat gitu loh. Nah, ini pernah kejadian di kucing-kucing aku. Nah, makanya aku sedikit informasi agar mungkin kalian yang mengalami hal yang sama bisa diterapkan atau dicoba di rumah. Ya. Wow. Oh ya, kali ini aku ditemenin sama anak cantik. Siapa namanya? Siapa? Yang kenceng ngomongnya di situ. Siapa namanya? Siapa? Dea. Yang ngomong di situ. Halo, aku Dea gitu. Dea. Yang kenceng lihatnya di situ coba. Halo, aku Dea gitu. Halo, aku Dea. Anaknya Pak Ade. Hah? Ya. Ya, kali ini aku ditemani sama Dea. Dia juga pecinta kucing, cat lover, tapi sama mamanya nggak boleh miara kucing di rumah. Jadi mainnya di tempat saya ya. Ini namanya Dea. Dea anaknya Pak Ade dan Bu Imah. Kakinya nggak boleh gitu, cewek nggak sopan gitu. Tuh dilihatin orang banyak. Siapa? Dea, Nama panjang itu. Imah. Siapa? Mayuliati. Nah, bohong itu, namanya Imah, bukan Imah Yuliati. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang udah komen terima kasih ya. Tapi ada satu komen yang menurut saya tuh agak-agak gimana gitu. Jadi dia komen tuh di salah satu video aku yang bagaimana cara bikin kucing gemuk gitu kan, yang pakai tempe sama ikan itu. Dia komennya gini, kenapa kucingnya dikandangin, itu dosa, nanti Allah marah segala macam, nanti kamu dapat balasan segala macamnya. Loh. Saya juga tahu gitu. Jadi gini, saya terangkan lagi, atau mungkin kalian bisa lihat video saya yang dulu ya, bagaimana kucing-kucing saya, apakah mereka dikandangin terus atau enggak. Kalian bisa lihat videonya itu ya. Jadi kucing saya itu kalau dikandangin itu, kalau saya bersihin tempat dia tidur ya, dalam artian kalau dia dilepas itu kan pasti banyak bekas pipisnya dia segala macamnya. Nah, tujuan saya kandangin agar saya bisa membersihkan kamarnya dia lah istilahnya gitu ya. Setelah itu saya lepasin lagi kok. Dan kalaupun saya bikin makanan memang saya kandangin, karena setelah saya membersihkan tempatnya dia itu saya sekaligus memberikan makanan tempe sama ikan itu. Nah, jadi kalian nggak perlu berpikiran negatif terhadap saya. Saya juga tahu, saya juga punya pri kehewanan terhadap piaraan saya ya. Terima kasih tapi kalian sudah nonton, kalian sudah komen ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di apa dia? Subscribe. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komentar, di share ya channelnya Arsan Hadi, channelnya anak rantau, anak kos di Jakarta. Sekarang aku mau ke anaknya si Mai. Ya teman-teman, sebelum kita memulai tata cara bagaimana merawat anak kucing tanpa induk, sebelumnya kalian harus siapkan beberapa alat untuk menunjang bagaimana cara merawat anak kucing tanpa induk ya. Yang pertama, kalian harus siapkan box. Ini litter box ya. Ya, biasanya kalau ini buat tempat pasir kucing, buat pispuknya kucing. Nah, karena kucingku nggak mau pakai pasir, akhirnya ini aku buat untuk tempat anak-anak kucing ya. Ini. Nah, untuk litter boxnya sendiri, kalau bisa kalian tuh harus cari yang ukurannya agak besar gini ya. Kurang lebih ini panjangnya antara 35 sampai 40 cm dan posisinya ini agak dalam ya. Jadi nanti dia biar nggak bisa keluar gitu ya. Satu, litter box. Yang kedua, kalian juga harus siapkan lap. Kalian bisa pakai handuk, kain atau apapun, keset mungkin ya. Ini nanti untuk alas di dalamnya litter box. Yang kedua itu kain.
Yang ketiga, kalian harus siapkan kapas. Nih, kapas ya. Oke. Yang ketiga, yang keempat, nih kalian harus siapkan botol susu. Susu untuk kucing ya, jangan buat bayi. Nggak cukup. Nih, kalau ini nggak ada, misalkan kalian cuma punya suntikan atau pipet, kalian juga bisa pakai pipet yang ukurannya kecil seperti ini ya. Nah, jangan lupa kalau kalian punya sarung tangan, kalian juga bisa pakai sarung tangan ya. Kalau enggak, cuci tangan kalian sebersih-bersihnya baru boleh pegang babynya. Oke, sekarang aku akan tunjukkan bagaimana tata cara untuk merawat anak kucing tanpa induk. Oh ya teman-teman, jadi untuk langkah awalnya kalian harus siapkan kandang dulu ya. Kalian bisa siapkan kandang dan juga jangan lupa dikasih lampu. Nah, ini lampu itu tujuannya untuk menghangatkan kitten ya. Jadi kalian wajib pakai kandang dan juga lampu ya. Nah, terus kalian bisa masukkan litter boxnya nih. Kalian bisa masukkan litter boxnya yang sudah dikasih kain ya. Kalian bisa taruh di dalamnya sini. Nah, seperti ini. Nih, tuh. Jadi antara lampu udah hangat, dikasih handuknya juga hangat ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, kalau litter box, kandang, lampu udah siap. Sekarang kalian harus tahu cara bagaimana ngasih susu ke anak kucing atau kitten ya. Karena biasanya itu agak-agak susah, karena dia nalurnya pengennya yang punya emaknya. Karena emaknya nggak mau nyusuin, terpaksa kita pakai susu ya. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf, ini cuman buat contoh ya, anaknya si Mai cuman buat model. karena alhamdulillah kucing-kucing saya udah mau merawat anaknya sendiri-sendiri, termasuk si Meme, alhamdulillah. Nah, jadi ini di close saja ya. Terlalu putih nggak sih? Caranya, jadi posisinya gini. Ini, oh ya, untuk susunya jangan terlalu panas. Usahakan bolehlah yang dingin boleh, tapi jangan pakai air es ya. Ntar pilek. Kalian bisa pakai air biasa atau air hangat yang nggak terlalu panas ya. Nah, untuk susunya sendiri kalian bisa pakai susu kucing, itu ada susu khusus buat kitten ada. Karena mungkin harganya bisa dikata ya lumayan ya. Kalian bisa pakai susu SGM yang LLM ya, yang LLM nih. Jadi misalkan ada susunya ya, kasih aja nih anaknya, ayo netek. Nah, kasih aja nih gini ya, minum netek ya, cut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ya, ntar dibikin susu ya. Oke. Nah, misalkan kalau kalian nggak punya itu tadi botol susu, kan juga bisa pakai pipet ya. Sebentar, pakai pipet ya. Nah, ini kalian bisa atur untuk cc-nya, bisa kalian atur. Kalian bisa ngasihkan pelan-pelan ya. Yang penting susunya masuk ke kitten. Oke, habis itu setelah itu kalian setelah ngasih susu ya, kalian harus bersihkan itu ya. Sebentar lah. Nih, kalian bisa sini dulu. Kalian bisa bersihkan tuh yang di area mulut. Nah, di area mulut karena bekas susu. Kukumu panjang banget sih. Ya, ini setengil nih. Nah, kalian bisa nih di bagian mulut, ini bekasnya ya, pakai air hangat ya, usahakan jadi bekas susunya benar-benar hilang. Terus kalian aja nih, biasanya di sini ada belek-belek tuh kalian bersihkan. Nah, habis itu
kalian bersihkan di punggung ya, di punggungnya dan di perutnya. Ini biar nggak ada kuman, nggak ada jamur. Oke, kurang lebih seperti itu. Iya, Mbak Im, melok kene. Terus pakai dong wifi. Se. Iya, tunjukkan anak kecil. Kak iso. Oh ya, sek ya. Abis disuntik ya? Sorry ada Mbak Imah. Ya teman-teman, kalau sudah selesai semua ya, kalian udah ngasih susu, kalian sudah membersihkan badan-badannya. Nah, kalau udah kenyang pasti dia kan ngantuk tuh. Kalian bisa masukkan di litter box seperti ini. Nah, untuk jarak lampu kalau bisa jangan terlalu dekat ya. Ini tadi ketarik jadi agak terlalu dekat. Kalian bisa taruh kitten lucu ini di tempatnya litter box. Tuh. Pasti hangat. Nah ini kalau bisa lampunya agak jauhan. Seperti ini kurang lebihnya ya. Ya teman-teman, di sini akan saya jelaskan lagi ya masalah kitten yang induknya tuh nggak mau merawat anak-anaknya ya. Jadi kitten yang baru lahir wajib mendapatkan air susu dari induknya, karena kalau tidak daya tahan tubuh tidak akan stabil dan rentan terkena penyakit. Kalau induk kucing nggak mau menyusui atau ASI nggak keluar, maka perlu dikasih susu formula. Nah, untuk susu formula sendiri kalian bisa kasih susu khusus buat kucing ada, atau mungkin kalian bisa kasih susu SGM yang LLM ya. Nah, apabila kalian ingin mendapatkan ASI langsung dari kucing, kalian bisa cari induk pengganti atau induk susu. Ya, semisal kayak kejadian kemarin anaknya si Meme aku susuin ke Mai. Kurang lebih itu. Mungkin kalian bisa share, kalian bisa cari di grup atau di apa, mungkin ada temen yang punya induk lagi menyusui, kalian bisa titipkan. Nah, ini pun cocok-cocokan gitu loh. Kadang induknya mau tapi anaknya nggak mau, kittennya yang ini ya maksudnya. Atau mungkin induknya nggak mau tapi kittennya mau nyusu, atau dua-duanya sama-sama nggak mau. Itu susahnya. Kalau memang untuk hal ini kalian nggak bisa, kalian harus sediakan botol susu untuk kucing dan susunya, susu formula. Bisa susu khusus untuk kucing, anak kucing, atau susu SGM LLM. Itu banyak pilihannya sebenarnya ya. Aku ngasih rekomendasinya yang itu ya. Oke, selanjutnya kita harus menjaga kebersihan kitten ya, karena dia memang nggak dirawat sama induknya, kita yang rawat, jadi kita yang harus menjaga kebersihan kitten ini ya. Jadi kan biasanya sama induknya tuh dijilatin ya, itu istilahnya dimandiin. Jadi mereka membuang bulu-bulu kotor, membuang kotoran agar anaknya tidak sakit, tidak terkena jamur ya. Nah, kita harus telaten, kita harus teliti, dan kita harus sabar ya. Jadi kayak tadi udah saya jelaskan, pakai kapas ya. Kalian bisa lap di bagian wajah yang terkena susu formula ya. Terus bagian mata, bagian area badan ya yang terkena pup atau pis ya.
area punggung, area perut, dan juga pantat. Ya. Nah, apabila kalian ingin memberikan dia makanan, usahakan itu usia di atas 1 bulan atau 1 bulan. Itu boleh dikasih makan yang ini makanan basah ya. Jangan dulu makanan kering karena giginya belum kuat untuk menggigit kerasnya makanan kucing. Ya. Nih, coba lihat deh, lucu banget, lucu banget. Halo. Nih, ntar kalian mau saya adopsi deh buat teman-teman ya. Ini usianya sudah 2 mingguan. Lucu-lucu banget. Ini anaknya si Mai yang aku jadi model. Ini cuman modelnya ya teman-teman, bukan anak kucing yang nggak punya induk. Ini cuman modelnya saja. Seperti itu. Ya oke teman-teman, tiba-tiba mendung, cahayanya jadi gelap ya, muka saya makin nggak kelihatan karena gelap. Ya itu teman-teman, sedikit tips dari saya bagaimana cara merawat anak kucing tanpa induk ya. Buat kalian yang sedang mengalami hal yang kayak seperti ini, mungkin bisa kalian terapkan, bisa kalian coba di rumah ya. Semoga video-video saya, setiap video-video yang saya upload itu ada manfaat, ada mudorot, ada faedahnya buat kalian para cat lover ataupun yang sedang ingin memelihara kucing. Ya, ingat, ini video anak kos bagaimana cara merawat anak kucing dengan budget yang minim. Saya nih, seperti saya contohnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, di komentar, di share channelnya Arsenadia, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers.